Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tokoh Kita dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama Pak Laude. Pak Laude ini kan sejak muda bisa dikatakan sering sekali ataupun menjadi aktivis. Nah, kira-kira kan seorang aktivis itu kan harus menjaga daya tahan tubuh ya Pak. Ini cara menjaga daya tahan tubuh itu gimana sih Pak? Itu dua hal yang berbeda. Aktivis itu kebanyakan tidak pernah mengurus diri. Tidak Kalau pernah pernah, mengurus diri. kalau kamu pernah jadi aktivis, karena aktivis itu tidurnya tengah malam, terus apa? Tapi kebetulan Ya. waktu SD, SMP, SMA itu saya memang suka olahraga. Ya. Pertama saya atlet bulu tangkis di SD saya, di SMP saya, gitu kan. Makanya dengerin Setelah radionya Rudi Hartono ya. Iya, bahkan di depan rumah saya ada lapangan bulu tangkis. Ya. Di kampung itu satu-satunya, dua lapangan bulu tangkis, salah satunya di rumah saya. Di depan rumah Di ya. depan rumah. Karena ibu saya itu larang saya main bola, takut patah kakinya, jadi dia Dibikin lapangan itu ya. Lapangan, jadi saya main bulu tangkis. Tapi Setelah saya SMP, saya juga main bulu tangkis dan main basket. Ya. Seperti itu. Nah, Dan saya masih main sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Saya masih. Tetapi sebenarnya di samping saya main bulu tangkis, saya main karate agak serius. wah ini bahaya nih, berarti harus jaga diri juga harus ya Pak ya. Jadi waktu saya kuliah bahkan saya qualified national referee, tapi saya tidak pernah. Wow, baik. Jadi saya agak namanya Pak Laude harus low profile untuk olahraga gitu. Ya, saya Nah, biasanya aktivis itu nggak olahraga, tapi dari dulu saya suka tiga itu. Saya main badminton, basket, dan main karate. Dan kira-kira penghargaan yang paling diingat apa sih Pak dari tiga tadi? Masalah bulu tangkis, karate, dan juga basket. Pernah mencapai apa? Ya, jadi kalau misalnya kayak badminton itu mewakili kabupaten saya, misalnya sampai di Porseni provinsi. Gitu tapi tingkatnya sudah provinsi ya Pak ya? Iya. Saya agak serius. Main basket dulu pernah saya masuk Porda, tetapi ketika mau Pordanya mulai itu saya sakit. Jadi mungkin overtraining ya. Iya. Mungkin. Terlalu semangat begitu ya. Kalau saya main karate, saya di Makassar, saya agak serius. Jadi untuk olahraga sebenarnya banyak juga penghargaan yang dapat. Saya tiga itu aja main olahraga saya. Saya bisa main pingpong, bisa lain, tapi yang saya tekuni tiga. Baik, Pak Laude, ini sebelum Anda masuk menjadi ataupun dipilih menjadi wakil pimpinan KPK ini, sebelumnya pernah bekerja di bidang apa sih Pak? Ya, pertama kan setelah waktu saya kuliah itu saya aktivis. Kalau aktivis di zamannya, mohon maaf, Soeharto Orde Baru itu kan korupsinya sudah. Jadi yang kita ributin selalu korupsi gitu, dan kebebasan berpendapat itu dikungkung banget kan. Terus setelah jadi dosen, tetap saja saya menjadi aktivis lingkungan dan anti korupsi seperti itu. Sudah lama. Jadi dulu awalnya saya lebih fokus untuk lingkungan. Jadi saya sama-sama misalnya dengan dekat dengan Walhi, dekat dengan ISEL, bahkan saya menjadi bagian dari ISEL, Indonesian Center for Law Enforcement, di Jakarta sini, dan mengadvokasikan lingkungan. Terus lama-lama saya pikir, kenapa sih hukum lingkungan itu nggak bisa di-enforce di Indonesia kebanyakan? Ternyata kita tahu pasti gara-garanya ini korupsinya banyak. Akhirnya lari ke sana ya Pak? Akhirnya saya kombinasikan hidup saya antara aktivisme di bidang lingkungan hidup dan di bidang anti korupsi. Dia disitulah hidup saya. Nah, tapi ini pemirsa ada juga informasi yang sangat menarik. Informasinya Pak Laude sempat bergabung di salah satu TV nasional, benar Pak? Dulu itu waktu S1 gitu kan, saya kurang tahu kalau kalian sudah tahu, dulu ada bukan sinetron namanya Fragmen. Apa itu Pak Fragmen? Fragmen itu biasanya ada TVRI, TVRI Makassar, TVRI Nasional. Di Fragmen itu
saya suka bikin naskah fragmen. Baik. Dan saya main seperti itu. Jadi main di televisi. Dan dulu itu sering live gitu. Jadi saya masih ingat yang paling lucu itu salah satu aktor saya perempuan itu dia lupa ngomong bagian dia itu. Skripnya ya? Iya, skripnya lupa seperti itu. Untung pemain saya yang satunya itu dia improvisasi terus kelihatan itu live seperti karena itu. live tidak bisa diulang jadi ya, Pak, nggak bisa diulang, tapi ketahuan. Tapi kameramennya kayaknya tahu, jadi dia fokusnya ke. Jadi banyak pengalaman menarik di sana, Pak. Iya. Baik, Pak Laude ini setelah akhirnya memutuskan untuk menjadi aktivis lingkungan juga. Nah, ini kira-kira awal mulanya bergabung ke KPK ini ditawari atau gimana sih, Pak? Enggak. Gini, jadi saya bantu KPK itu bukan jadi KPK itu kan didirikan undang-undangnya 2002. Ya. 2002. Terus mulai beroperasi Desember 2003. Nah, di situ. Karena kita aktivis waktu itu sudah aktivis anti korupsi. Dan kebetulan yang mensupport KPK itu ada namanya dulu satu proyek yang bernama Partnership for Governance Reforms in Indonesia. Itu proyek gede dari UNDP, donor banyak. Dulu saya bagian dari kantor itu juga. Jadi saya tahu KPK itu long before KPK exist gitu. Jadi saya setelah KPK ini kita dukung terus. Dari dulu saya di KPK. Maksudnya bantuin KPK itu dari dulu. Nah, bantuin itu dalam bentuk apa nih, Pak? Bikinin pelatihan untuk KPK, bikinin capacity building, bikinin pelatihan-pelatihan di JSILEK dengan banyak banget. Termasuk ada beberapa proyek saya untuk misalnya ada infrastruktur yang tidak boleh disebutkan untuk KPK. Banyak banget. Dan tidak perlu juga diketahuin sebenarnya kerja-kerja KPK itu kan banyakkan juga yang tidak diketahui banyak orang. Baik, dan Pak Laude ini ketika Anda menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR sendiri, ketika itu apakah memang memiliki program-program unggulan begitu, Pak? Saya sih waktu itu program unggulan saya karena saya bantu KPK sudah lama. Khususnya untuk korupsi sumber daya alam. Jadi yang saya bilang waktu itu kita harus mensinergikan antara penindakan dan pencegahan. Gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, pemberantasan korupsi KPK itu harus fokus untuk sektor-sektor yang menghasilkan uang banyak. Salah satunya sumber daya alam, sektor finance, perpajakan, dan lain-lain, seperti itu. Dan yang ketiga tentunya sektor-sektor yang mempunyai dampak besar terhadap kemaslahatan hidup orang banyak. Misalnya pendidikan, kesehatan, yaitu fokus. Itu yang saya tulis. Walaupun akhirnya lulus ya. Lulus juga ya, Pak ya. Baik, dan bisa kami akan melanjutkan perbincangan bersama Bapak Laude Muhammad Syarif. Usaha jeda berikut ini tetaplah bersama kami.